Halo, perkenalkan nama saya Angelina Peleng dengan NIM 2214 dan 01019 dari kelas A1 semester 2 Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia. Di video ini saya akan membahas mengenai kajian literasi Pancasila. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Aprilia Widya Mandey, SH SSMH. Baiklah, berikut ini pembahasannya. Definisi dan konsep Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep yang dimaksud di sini ialah gagasan dasar yang bersifat abstrak, umum, dan universal yang merupakan hasil olah pikir manusia secara analitik, kritis, logis, reflektif, radikal, dan integral berupa dalil untuk memberikan makna dan acuan kritik terhadap fenomena yang dihadapinya. Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. Kelahiran Pancasila ada kaitannya dengan berkecamuknya Perang Dunia Kedua pada medio 40-an. Saat itu Belanda yang sudah sekian tahun bercokol di Indonesia dipaksa angkat kaki dari Indonesia oleh Jepang. Jepang yang sebelumnya telah menduduki negara-negara Asia lain akhirnya sampai juga di Indonesia. Pasca diusirnya Belanda, Jepang mulai membuat berbagai kebijakan yang salah satu tujuannya adalah supaya mereka dapat memenangkan perang melawan pihak sekutu. Terlebih lagi mereka telah memulai peperangan dengan Amerika Serikat yang artinya mereka sedang berhadapan dengan lawan tangguh. Karenanya, Jepang membutuhkan berbagai cara dan upaya. Perjuangan yang dilakukan Jepang akhirnya berujung pada kekalahan. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu itulah, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah konkret dari janji tersebut, dibentuklah Dokuritsu Junbi Sakai atau juga dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan inilah salah satu badan yang berperan penting dalam sejarah singkat hari lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. Dilihat dari aspek historis, eksistensi Pancasila sebagai dasar negara diawali dari sidang umum Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, terutama melalui pidato Insinyur Soekarno. Akan tetapi yang kini ditetapkan dan disepakati sebagai dasar negara adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Eksistensi Pancasila dilihat dari aspek sosiologis adalah perwujudan dan kristalisasi dari keyakinan serta perilaku kehidupan masyarakat sejak dulu, kini, dan yang akan datang. Sebagai sumber yuridis, eksistensi Pancasila di samping sebagai dasar negara adalah juga sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya semua pedoman berkaitan dengan penataan aspek hukum harus bersumberkan pada Pancasila. Perlu ditegaskan kembali bahwa secara politis, Pancasila merupakan kebijakan pemerintah NKRI dalam menata kultur budaya dan struktur politik bangsa Indonesia guna mengisi dan menjadi jiwa tatanan lingkup kehidupan infrastruktur politik dan suprastruktur politik termasuk dalam hubungan timbal balik sesama struktur politik termaksud. Pancasila sebagai filsafat, etika, dan dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa
kelima, nilai arti. Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Latar belakang lahirnya masa reformasi. Latar belakang lahirnya reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan banyaknya beban utang negara yang tidak sanggup dibayar. Selain itu, kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia. Ketidakpuasan terhadap Soeharto tersebut kemudian menimbulkan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia yang melahirkan reformasi. Amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat UUD 1945. Yang pertama, Amandemen UUD 1945 yang pertama. Hasil Amandemen UUD 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1, hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitas. Pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15, pemberian gelar tanda jasa dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1-4, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasal 21, hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang atau RUU. Yang kedua, Amandemen UUD 1945 yang kedua. Hasil Amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 6 mengenai pemerintah daerah, bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah, bab 9A mengenai wilayah negara, bab 10 mengenai warga negara dan penduduk, bab 10A mengenai hak asasi manusia, bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan, bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang ketiga, Amandemen UUD 1945 yang ketiga. Hasil Amandemen UUD 1945 yang ketiga meliputi 23 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan, bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum, bab 8A mengenai BPK. Yang keempat, Amandemen UUD 1945 yang keempat. Hasil Amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Hasil Amandemen UUD 1945 yang keempat menetapkan UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000, sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah Amandemen UUD 1945. Perubahan mendasar meliputi 10 hal yaitu: yang pertama, penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasarkan hukum berbasis konstitusionalisme. Yang kedua, perubahan struktur dan kewenangan MPR. Yang ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Yang keempat, mekanisme pemaksulan presiden dan atau wakil presiden. Yang kelima, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. Yang keenam, pemilihan umum. Yang ketujuh, pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedelapan, perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penempatan Hakim Agung. Yang ke-9, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan yang ke-10, pembentukan Komisi Yudisial. Implementasi sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima dalam aspek kehidupan bangsa. Yang pertama, sila pertama.
Penerapan dalam sila pertama Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksa suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kedua. Pengimplementasian dari sila kedua ini adalah dengan cara menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya, menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen pada eksistensi bangsa, dan yang terakhir adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sila ketiga. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi berarti rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan semangat membangun rasa nasionalisme. Yang keempat, sila keempat. Dalam sila keempat Pancasila ini, masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikannya dengan cara memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain tanpa membedakannya sedikit pun, selalu bersikap jujur saat adanya pemilu, dan tidak saling menghina antar warga negara. Yang kelima, sila kelima. Implementasi sila kelima Pancasila menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Kerja keras juga diperlukan dalam implementasi sila kelima ini untuk mencapai kesejahteraan bersama. Demikianlah pembahasan saya mengenai kajian literasi Pancasila. Saya sadar bahwa pembahasan saya ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Dan sebelum saya mau mengakhiri video ini, saya mau mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia. Di kampus ini ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Fisip, Fakultas Sastra, dan Fakultas Keperawatan. Bagi teman-teman yang berkeinginan untuk bergabung bersama kami, bisa ke alamat Jalan Walter Menginside 6, nomor 129 Lingkungan 2, Bahu Manado. Baiklah, sekian informasi dari saya. Kiranya informasi ini dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih.